Selamat pagi pemirsa di rumah. Kembali lagi saya ucapkan selamat datang di acara Talkshow kali ini. Bersama saya Agnes Marta Dewi dan tepat di samping saya ada dua narasumber yang nanti saya akan perkenalkan. Talkshow kali ini bertemakan yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua dan untuk semua usia. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dua narasumber kali ini. Tepat di kanan saya ada Ibu Wayan Pretika Sinta Dewi dari Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kabupaten Tulang Bawang, yang sudah menjabat atau bekerja selama kurang lebih 5 tahun. Berikut di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Desa Banjardewa, yaitu Bapak Iwayan Satria Arya Pratama, yang sudah menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Bagaimana kabarnya Bapak Satria dan Ibu Preti? Ya, selamat siang Bu Agnes. Siang Ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Bagaimana kabarnya dengan Bapak Satria sejauh ini? Baik Bu. Pagi hari ini kita akan membahas tentang memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Menurut Ibu, seperti apa kehidupan yang sehat? Nah, menurut saya, kehidupan yang sehat itu berarti kehidupan yang bebas dari semua masalah rohani dan jasmani. Benar sekali. Bagi pemirsa di rumah, ingatlah menerapkan kehidupan yang sehat di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Bapak Satria, bagaimana sebagai orang Kristen, eksistensi di hadapan Allah itu sendiri. Saya akan membacakan ayat kitab yang terambil dari Mazmur 73 ayat 28 yang mengatakan, Allah adalah roh kekal dan sempurna, sumber segala hal, penopang segala hal, dan akhir dari segala hal. Menurut saya, eksistensi di hadapan Allah itu membahas bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu, dan juga membahas bagaimana permulaan dan jati diri dari Allah itu sendiri. Penjelasan yang sangat mudah dimengerti. Menurut Bapak, bagaimana Allah memimpin dunia dan bagaimana seharusnya peranan kita sebagai manusia di dalamnya? Allah berkuasa atas ciptaannya, dan semua hal itu yang terjadi hari ini pasti karena seizin daripadanya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, berarti Allah berkuasa menopang ciptaannya itu sendiri. Lalu bagaimana sikap seharusnya sebagai murid Kristus dalam menata kehidupan bersama orang lain? Kita sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai makhluk sosial harus saling kerjasama dengan orang lain dan menata kehidupan di atas atau sesuai dengan firman dan kehendaknya. Iya, benar sekali. Dan untuk pemirsa yang di rumah, kita kembali tersadarkan untuk melakukan hal-hal yang membuat pencipta merasa bahagia dan tidak melukai perasaannya. Ada banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh organ reproduksi manusia. Itu bisa tolong Ibu jelaskan apa saja organ reproduksi manusia dari bagian eksternal pria dulu, Bu. Silahkan. Eksternal yang pertama itu penis. Lalu penis terbagi menjadi 3, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah batang penis, kepala penis yang ditutupi oleh lapisan kulit. Yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Nantinya akan menjadi tempat keluar dan semen dan urine. Penis juga terdapat ujung-ujung syaraf yang sensitif terhadap rangsangan. Dan yang kedua yaitu skrotum, merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung
yang letaknya itu berada pada belakang penis dan merupakan tempat dan tekstil yang bisa disebut dengan testis. Pada skrotum juga terdapat banyak syaraf dan pembuluh darah. Bentuk dari epididymis itu seperti apa sih, Ibu Dokter? Nah, bentuk dari epididymis itu seperti saluran panjang yang terletak di belakang testis yang berfungsi untuk membawa dan menyiapkan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Jadi seperti itu ya, Dok, untuk penjelasannya. Mari kita lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya. Lalu, apa saja bagian internal pada pria? Organ reproduksi pria, bagian internal juga disebut sebagai oksigen atau organ aksori. Ada 6. Yang pertama ada vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang yang tebal dari epididymis hingga ke rongga punggul. Dan organ ini terletak di belakang kantung kemih. Vas deferens juga berfungsi menghantar sperma yang matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua itu ada vesicula seminalis. Organ ini yang berbentuk seperti kantong yang menempel pada vas deferens. Di dekat bagian dasar kantung kemih, organ ini berguna dalam memproduksi cairan yang sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga ada saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis yang menjadi jalan-jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi, membawa urine dari kantung kemih keluar tubuh. Yang keempat itu ada kelenjar prostrat, terletak pada bagian bawah kantung kemih. Dan yang keempat ada kelenjar prostrat, terletak pada bagian bawah kantung kemih dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang terakhir yang keenam itu ada kelenjar Chopper. Ini membantu menganalisir kesamaan di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa. Fungsi dari setiap organ tersebut apa sih, Dok? Kalau boleh tahu, jelaskan dong. Nah, reproduksi wanita bagian dalam itu ada 6. Yang pertama ada ovarium, organ yang berfungsi untuk mengalirkan sel telur atau ovum yang estrogen dan prostogen. Yang kedua itu ada tuba fallopi yang berfungsi sebagai tempat berjalannya telur dari ovarium menuju rahim saat ovaluasi. Yang keempat itu ada rahim atau uterus yang nantinya berkembang akan menjadi janin. Yang kelima itu ada serviks. Nah, ini membuka saat proses kehamilan berlangsung. Yang keenam, yang terakhir, ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan. Lalu, 2 fungsi dari kelenjar keringat dan sebaceus pada labia mayor itu apa sih, Dok? Jadi, kelenjar keringat dan sebaceus berfungsi untuk memproduksi cairan lubrikasi pada saat seorang perempuan memasuki masa pubertas. Laba mayor akan ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Jadi lanjutnya ini pembahasannya, Bu. Iya, Bu. Silakan dilanjutkan. Tadi baru sampai organ reproduksi wanita bagian luar yang kedua. Kalau bagian yang ketiga itu apa sih, Bu? Saya akan lanjutkan. Yang titik yang ketiga ada laba minor.
yang terletak di sebelah dalam labina mayor dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra. Cara yang keempat adalah laba minor, sisi kiri dan sisi kanan, bertemu di tengah atas, yaitu pada Clitorides adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Biasanya dibilang organ memiliki fungsi serupa penis pada pria. Yang kelima ada vestibular. Bus ada dua bagian. Panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan ekstrikal. Seorang wanita juga merasa terangsang. Bagian ini akan terisi banyak darah atau membesar. Yang terakhir, yang keenam, ada kelenjar Bartholin. Ini memiliki ukuran kecil, berbentuk seperti kantung yang berada di pembukaan vagina. Fungsi ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Oke, lalu di sini tempat pertanyaan pada pemirsa yang ada di rumah. Mari kita langsung tanyakan saja ke Ibu Dokter. Pertanyaannya adalah, setelah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut itu menetap atau mengalir ke suatu organ ya Bu? Sebuah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir ke tubuh. Titik dari darah yang mengalir ke seluruh tubuh akan menjadi pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme dan hormon di dalam badan manusia. Tadi Ibu Preti sudah menjelaskan kepada kita semua tentang organ-organ. Kita jadi banyak tahu ya pemirsa tentang seberapa pentingnya kita menjaga organ-organ reproduksi yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Karena itulah salah satu wujud kita menghargai bait Allah. Selanjutnya kita beralih kepada Bapak Satria selaku Kepala Desa dari tahun 2019 sampai 2020. Pak Satria, berapa sih data kematian dan kelahiran pada tahun tersebut? Jadi kalau menurut penjelasan saya tadi, untuk bentuk eksponen data angka kelahiran ini adalah pada tahun 2017 itu ada 49, berarti 4,9 kali 10. Tahun 2018 ada 66, berarti 6,6 kali 10. Lalu di tahun 2019 ada 74, berarti 7,4 kali 10. Dengan yang terakhir pada tahun 2020 ada 73, berarti 7,3 kali 10. Maka hasil yang diperoleh akan tetap sama. Jadi berikut ini adalah diagram batang dari setiap angka kelahiran di Kecamatan Banjaragung. Setelah saya dan pemirsa di rumah tahu data angka kematian dan kelahiran tersebut, apa sih Pak peran negara dalam mengatasi ini semua, termasuk dalam bidang kesehatan? Dalam Undang-Undang RI 1945 Pasal 28 Ayat 1, tanggung jawab negara sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan dengan tanggung jawab demikian desentralisasi diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan dari rakyat Indonesia. Walaupun pada pelaksanaannya masih terjadi tarik ulur sebagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah, dan berdasarkan UUD nomor 32 tahun 2004 dan PP nomor 38 tahun 2007, pembagian urusan pemerintah termasuk pelayanan kesehatan yang arah kini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan lain kata,
Pemerintah bukan lagi pelaksana, melainkan pembuat kebijakan pelayanan kesehatan bagi daerahnya. Lalu, apa tanggung jawab pemerintah untuk rakyat negara yang sedang berkecil hati, takut kalau penanganannya terlambat, pelayanannya yang kurang maksimal, dan ada pula orang-orang yang tidak mau menerima obat dari pemerintah? Khususnya ini semua berkaitan dengan dalam bidang kesehatan sekarang. Memiliki tanggung jawab dalam rangka menjamin terpenuhi hak dan terlaksananya kewajiban setiap individu dalam bidang kesehatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 14 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tanggung jawabnya meliputi fasilitas, mengatur dan kesehatan. Selanjutnya yang terakhir, itu bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi angka kematian tersebut, Pak? Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan rangkaian menjamin terpenuhi hak dan terlaksana kewajiban setiap individu dalam bidang kesehatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 14 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tanggung jawab edukasi dan kesediaan obat-obatan.